Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semuanya. Kembali lagi dengan Bu Vika. Good morning all. How are you today? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali membahas mengenai teks eksplanasi. Sebelumnya, Ibu ingin tanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat apa itu teks eksplanasi? Apa ya? Aha, kita semua pasti masih ingat apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Good job all. Nah, teks eksplanasi ini mempunyai struktur. Apa saja strukturnya? Yang pertama yaitu topik masalah. Apa itu topik masalah? Topik masalah itu adalah hal yang akan dibahas dalam bacaan yang kita baca. Itu adalah topik masalah. Nah, topik masalah ini biasanya ada di paragraf pertama dalam teks bacaan. Yang kedua yaitu deret penjelas. Nah, deret penjelas ini adalah penjelasan dari topik masalah yang dibahas dalam suatu teks bacaan. Nah, biasanya deret penjelas ini adanya di paragraf kedua dan paragraf berikutnya. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini berisi mengenai pesan singkat ataupun pendapat singkat dari sang penulis mengenai topik dan juga penjelasan yang sudah dijelaskan dalam teks eksplanasi. Nah, biasanya kesimpulan ini berada pada kalimat atau paragraf terakhir. Sebagai contoh, silahkan kalian perhatikan teks berikut ini. Manakah yang termasuk topik masalah? Mana juga deret penjelasnya? Dan mana ya kesimpulannya? Ayo, siapa yang tahu? Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan bahwa topik masalah itu ada pada paragraf pertama dan deret penjelas itu ada pada paragraf kedua dan selanjutnya, serta untuk kesimpulan itu ada pada paragraf terakhir. Nah, di situ ada 4 paragraf, di mana paragraf yang pertama itu adalah topik masalahnya. Dan paragraf kedua dan juga ketiga itu adalah deret penjelasnya. Sedangkan paragraf yang keempat atau paragraf yang terakhir itu adalah kesimpulan dari teks eksplanasi yang kita baca. Oke, supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat teks berikut ini. Dalam teks ini ada 4 paragraf. Manakah yang termasuk topik masalah? Manakah paragraf yang termasuk deret penjelas? Dan manakah kesimpulannya? Ayo, siapa yang tahu? Mari kita sama-sama berpikir. Oke, sama dengan teks yang sebelumnya. Di sini ada 4 paragraf. Nah, berarti paragraf pertama itu adalah sebagai topik masalah. Paragraf kedua dan paragraf ketiga itu adalah deret penjelas. Dan untuk kesimpulannya itu ada pada paragraf terakhir atau paragraf keempat. Nah, itu adalah contoh untuk menentukan topik masalah, deret penjelas, dan juga kesimpulan. Nah, kalau misalnya ada sebuah teks yang isinya lebih dari 4 paragraf, misalnya ada 5 paragraf. Nah, berarti tetap ya nak ya, untuk topik masalah itu pasti ada di awal paragraf atau paragraf yang pertama. Nah, karena tadi ada 5 paragraf, berarti paragraf kedua, 3, dan 4 itu adalah sebagai deret penjelas. Nah, paragraf yang terakhir atau paragraf kelima itu adalah kesimpulan.
Oke, sekarang kita akan menentukan topik masalah dalam teks eksplanasi. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, sebagaimana yang sudah kita baca bahwa topik masalah yang ada pada paragraf ini adalah pelangi adalah gejala optik dan meteorologi yang melibatkan tetesan hujan. Nah, sekarang kita akan menentukan deret penjelas dari teks eksplanasi tersebut. Ingat-ingat ya nak ya, untuk menentukan deret penjelas cukup kita tentukan saja informasi penting yang ada pada setiap paragrafnya. Sekarang silakan dibaca terlebih dahulu. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, ini adalah deret penjelasnya. Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air. Proses terjadinya pelangi diawali dengan datangnya hujan. Ketika itu, cahaya matahari muncul dan menembus uap-uap yang bertebaran di udara, kemudian dibiaskan pada sudut yang berbeda yang menimbulkan perbedaan warna. Nah, itu adalah deret penjelasnya. Nah, sekarang kita tentukan kesimpulan dari teks eksplanasi ini. Silakan dibaca terlebih dahulu. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, ini adalah kesimpulannya. Pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal ini terjadi karena pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Nah, itu adalah kesimpulannya. Itu adalah materi kita mengenai struktur teks eksplanasi. Mudah bukan? Pastinya sangat mudah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Tetap semangat! Audio Jungle.